Di dunia yang suka bilang yang penting rukun, seringkali yang bikin gak rukun justru orang yang kebanyakan mikir. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka nanya hal-hal yang seharusnya gak usah ditanya. Saat semua orang sepakat untuk angguk-angguk demi hidup tenang, datang satu orang yang nyeletuk, emangnya ini masuk akal? Dan suasana langsung awkward. Masyarakat memang suka stabil, aman, predictable, dan jujur aja, mikir terlalu dalam itu capek. Lebih capek lagi kalau kesimpulannya bikin kita sadar selama ini kita hidup di atas asumsi rapuh. Di titik inilah orang cerdas sering dianggap mengganggu. Bukan karena mereka salah, tapi karena mereka merusak kenyamanan Arthur Schopenhauer. Filsuf yang pesimismenya legendaris, menangkap keganjilan ini dengan kalimat sederhana, tapi pedas. Why intelligent people scare society? Orang cerdas menakutkan bukan karena mereka menyerang, melainkan karena mereka tidak bisa dibohongi dengan mudah. Mereka membaca motif di balik moral, kepentingan di balik kebaikan, dan ilusi di balik makna hidup yang dijual massal. Masalahnya, semakin sadar seseorang, semakin sulit ia menyatu. Kecerdasan berubah jadi semacam kutukan. Terlalu paham untuk ikut larut, terlalu jujur untuk pura-pura. Dan dari sini muncul paradoks tragis. Akal membuat seseorang unggul secara intelektual, tapi miskin secara sosial. Cerita ini bukan tentang mengagungkan orang pintar, tapi tentang memahami kenapa berpikir bisa jadi tindakan yang berbahaya, baik bagi masyarakat maupun bagi si pemikir itu sendiri. Masyarakat itu, kalau boleh jujur, sebenarnya bukan anti akal. Mereka cuma anti ribet. Stabilitas, harmoni, dan kepatuhan dipilih bukan karena paling benar, tapi karena paling aman buat hidup bareng. Bayangin satu grup WhatsApp keluarga, semua adem ayem sampai ada satu orang kirim voice note panjang soal politik, moral, atau sebenarnya sistem ini salah dari akarnya. Bukan salah topiknya, salah momennya. Yang lain pengen ketawa, bukan mikir eksistensi. Secara naluriah, manusia adalah makhluk sosial yang butuh keteraturan. Keteraturan bikin hidup bisa diprediksi. Kita tahu kapan harus sopan, kapan harus diam, kapan cukup bilang iya. Betul juga ya, meski dalam hati sebenarnya. Akal kritis, sebaliknya, punya kebiasaan buruk, mengganggu alur. Saat semua orang sudah sepakat berhenti mikir, ia muncul saat kesimpulan sudah disepakati demi kenyamanan bersama. Harmoni sosial sering dibangun bukan di atas kebenaran, tapi di atas kesepakatan untuk tidak membongkar terlalu jauh. Bukan berarti masyarakat bodoh, tapi karena terlalu jujur itu mahal biayanya. Bertanya tajam berarti membuka kemungkinan konflik, debat, ketegangan, bahkan perpecahan. Dan jujur saja, tidak semua orang bangun pagi dengan energi untuk debat ontologis. Banyak yang cuma ingin kopi, kerja, pulang, tidur, ulangi. Kalau bisa tanpa krisis makna, itu bonus. Di titik ini, kepatuhan berfungsi seperti pelumas sosial. Ia membuat sistem berjalan lancar. Orang yang patuh dianggap dewasa, dewasa dianggap bijak, bijak dianggap benar. Sementara orang yang kritis sering dicap kebanyakan mikir, nggak bisa santai, atau versi paling halusnya, kamu tuh sebenarnya pinter. Tapi itu penting. Disitulah akal mulai dianggap masalah. Psikologinya sederhana. Akal kritis memaksa kita menghadapi ketidaknyamanan. Ia mengusik nilai yang selama ini diterima tanpa cek ulang. Ia mempertanyakan moral yang diwariskan, tradisi yang dijalankan, dan aturan yang ditaati karena dari dulu juga begitu. Padahal, tradisi dan norma sosial sering berfungsi sebagai jalan pintas berpikir. Mereka menghemat energi mental, dan manusia secara naluriah suka yang hemat, termasuk hemat berpikir. Ada juga faktor ketakutan kolektif. Pertanyaan tajam itu menular. Satu orang nanya, orang lain mulai mikir, lalu struktur yang tadinya kokoh tiba-tiba kelihatan retak. Dari sudut pandang masyarakat, ini berbahaya. Bukan karena pertanyaannya salah, tapi karena jawabannya belum tentu nyaman. Maka lebih aman menjaga stabilitas daripada membuka kemungkinan kekacauan. Meskipun kekacauan itu mungkin membawa kebenaran, Schopenhauer membaca kecenderungan ini dengan sinis. Tapi jujur, manusia lebih memilih ilusi yang menenangkan daripada kebenaran yang menyakitkan. Dan masyarakat, sebagai kumpulan manusia, bekerja dengan logika yang sama. Harmoni bukan selalu hasil kebijaksanaan,
kadang cuma hasil kesepakatan untuk tidak mengusik terlalu dalam. Akal kritis selalu diposisikan sebagai gangguan, bukan karena ia merusak, tapi karena ia tidak tahu kapan harus berhenti. Maka jangan heran kalau masyarakat terlihat alergi pada pertanyaan tajam, bukan karena benci kebenaran, tapi karena sadar sekali bertanya serius, tidak ada jalan pulang ke ketenangan semula. Dan bagi banyak orang, hidup tenang, even kalau di atas asumsi rapuh, terasa jauh lebih manusiawi daripada hidup benar tapi gelisah. Bagi Schopenhauer, masalah utama orang cerdas bukan karena mereka sok paling tahu, tapi karena mereka tidak bisa pura-pura tidak tahu. Di dunia yang banyak berjalan dengan asumsi, kebiasaan, dan pokoknya begini dari dulu keserdesen itu. Seperti anak kecil yang terlalu jujur, nanya hal yang bikin orang dewasa mendadak defensif. Bukan karena pertanyaannya jahat, tapi karena jawabannya berbahaya bagi kenyamanan bersama. Schopenhauer melihat moral, nilai, dan tradisi bukan sebagai kebenaran mutlak, tapi sebagai konstruksi sosial yang rapuh. Moral sering dipuja seolah turun langsung dari langit, padahal kalau ditelusuri, banyak yang lahir dari kepentingan, ketakutan, atau kebutuhan mengatur massa. Tradisi dianggap suci bukan karena selalu benar, tapi karena sudah lama tidak dipertanyakan, dan nilai hidup sering diwariskan tanpa manual penggunaan. Pokoknya pakai saja, nanti juga terbiasa. Di titik inilah kecerdasan berubah jadi ancaman. Orang cerdas tidak berhenti di ini baik atau ini salah, tapi lanjut ke pertanyaan yang lebih tidak sopan. Baik menurut siapa? Salah untuk siapa? Dan yang paling bikin suasana sunyi, siapa yang diuntungkan? Sekali pertanyaan ini keluar, ilusi mulai retak. Moral yang tadinya terlihat mulia berubah jadi alat kontrol. Nilai yang katanya universal ternyata lokoh. Tradisi yang dianggap sakral mulai kelihatan seperti kebiasaan yang kebetulan bertahan lama bagi masyarakat. Ini bukan sekadar diskusi intelektual, tapi ancaman simbolik. Ilusi moral dan nilai berfungsi seperti fondasi bangunan. Kita tahu fondasinya retak, tapi selama rumahnya masih berdiri, siapa juga yang mau bongkar? Orang cerdas justru datang dengan senter nunjuk ke bawah dan bilang, ini nggak kokoh, reaksi alami. Bukan terima kasih, tapi kamu tuh negatif. Schopenhauer sinis tapi realistis. Manusia lebih suka merasa bermoral daripada benar-benar jujur secara moral. Kecerdasan membongkar fakta pahit bahwa banyak tindakan baik sebenarnya didorong oleh ego, kehendak berkuasa, atau sekadar ingin diterima. Agama, etika, dan norma sosial sering dipakai sebagai topeng agar kehendak itu terlihat sopan. Dan orang cerdas dengan refleksi dinginnya tanpa sengaja menyingkap topeng tersebut. Hasilnya, mereka dianggap mengganggu kesucian yang bikin tambah runyam. Kecerdasan jarang datang sendirian. Ia sering ditemani skeptisisme, dan skeptisisme itu seperti virus. Sekali menyebar, sulit dikendalikan. Satu orang mempertanyakan moral, orang lain mulai ragu. Satu nilai runtuh, nilai lain ikut goyah. Dari sudut pandang masyarakat, ini chaos versi soft. Nggak ada kerusuhan, tapi kepercayaan pelan-pelan bocor. Makanya, orang cerdas sering dianggap sinis, dingin, atau bahkan tidak bermoral. Padahal, yang mereka lakukan cuma satu. Tidak menganggap sesuatu suci hanya karena banyak orang percaya. Di dunia yang bertahan hidup lewat kesepakatan simbolik, sikap ini terasa mengancam. Lebih aman menjaga ilusi daripada menghadapi kenyataan bahwa banyak nilai kita berdiri di atas fondasi yang tidak sekuat yang kita bayangkan. Bagi Schopenhauer, kecerdasan bukan membawa cahaya yang menghangatkan, tapi lampu sorot yang menyilaukan. Ia tidak memberi kenyamanan, ia memberi kejelasan. Dan kejelasan, ironisnya, seringkali adalah hal paling tidak diinginkan oleh masyarakat yang ingin tetap tenang, rukun, dan merasa benar, meski kebenaran itu sendiri belum tentu pernah diuji. Kata scare dalam kalimat Schopenhauer sering disalahpahami. Banyak yang membayangkan orang cerdas itu menakutkan karena galak, dingin, atau auranya kayak dosen killer. Padahal bukan itu maksudnya. Yang bikin masyarakat takut justru karena orang cerdas sulit dikendalikan. Mereka tidak gampang ikut arus, tidak otomatis tunduk pada otoritas. Dan ini yang paling mengganggu, tidak sepenuhnya percaya pada cerita resmi yang disodorkan dengan rapi. Dalam kehidupan sosial, narasi adalah alat utama pengendali. Kita hidup dari cerita.
cerita tentang apa yang benar, siapa yang berhak memimpin, mana yang pantas dihormati, dan mana yang sebaiknya tidak dipertanyakan. Narasi ini bikin dunia terasa masuk akal dan teratur. Otoritas bekerja bukan cuma lewat kekuasaan, tapi lewat kemampuan meyakinkan orang bahwa ini memang seharusnya begitu. Selama orang percaya ceritanya, sistem aman. Masalah muncul ketika ada individu yang tidak langsung percaya. Orang cerdas punya kebiasaan kecil yang menjengkelkan, menunda percaya. Mereka ingin tahu sumbernya, logikanya, dan kepentingannya. Mereka tidak menelan narasi mentah-mentah, apalagi kalau dibungkus jargon moral atau tradisi suci. Sikap ini membuat mereka sulit diprediksi. Dan dalam sistem sosial, yang tidak bisa diprediksi itu menakutkan. Bukan karena jahat, tapi karena tidak bisa diatur dengan rumus lama. Bayangkan sistem sebagai mesin besar yang berjalan, karena semua komponennya bergerak sesuai peran. Orang cerdas tuh seperti baut yang mulai mikir, gua harus muter ke arah ini gak sih? Mesin masih jalan, tapi mulai bunyi aneh. Dari luar terlihat sepele, tapi bagi penjaga sistem, ini tanda bahaya. Sekali satu komponen menolak bergerak sesuai skrip, yang lain bisa ikut-ikutan. Schopenhauer paham betul ini. Bagi dia, orang cerdas menakutkan karena mereka tidak mudah dimanipulasi oleh opini umum. Konsensus sosial yang sering dianggap kebenaran bersama sebenarnya rapuh. Ia bertahan bukan karena kuat secara rasional, tapi karena jarang diuji. Orang cerdas justru hobi menguji. Dan setiap pengujian membuka kemungkinan bahwa konsensus itu cuma hasil kebiasaan, bukan hasil pemikiran matang. Yang lebih mengganggu lagi, orang cerdas tidak selalu melawan secara frontal. Mereka jarang teriak, jarang marah, bahkan sering terlihat santai. Tapi justru disitulah bahayanya. Mereka bertanya dengan tenang, menolak dengan halus, dan tidak bereaksi seperti yang diharapkan. Ini bikin otoritas kehilangan pijakan. Bagaimana mengendalikan orang yang tidak marah, tapi juga tidak patuh? Maka muncullah label. Orang cerdas dicap tidak loyal, terlalu kritis, atau tidak sejalan dengan nilai bersama. Label ini berfungsi sebagai alarm sosial, peringatan bagi yang lain agar jangan ikut-ikutan. Karena kalau terlalu banyak yang mulai berpikir sendiri, narasi resmi kehilangan daya hipnotisnya. Dan bagi masyarakat, kehilangan narasi berarti kehilangan arah. Dalam kacamata Schopenhauer, ketakutan sosial terhadap orang cerdas bukan soal ancaman fisik, tapi ancaman simbolik. Mereka mengancam stabilitas cerita yang selama ini menjaga dunia tetap terasa tertib. Orang cerdas tidak menghancurkan sistem secara langsung. Mereka melakukan hal yang lebih berbahaya. Mereka membuat orang lain sadar bahwa sistem ini bisa dipertanyakan. Dan bagi masyarakat yang hidup dari kepastian bersama, kesadaran semacam itu memang pantas ditakuti. Ketika masyarakat tidak bisa atau tidak mau membungkam orang cerdas secara langsung, mereka memilih cara yang jauh lebih elegan dan efektif, memberi label. Label ini tidak terdengar kejam, bahkan sering dibungkus dengan nada bercanda atau keprihatinan. Dia tuh sebenarnya pinter, cuman agak sulit, atau versi yang lebih diplomatis. Anaknya unik ya, padahal dalam bahasa sosial, unik seringkali berarti, tolong jangan ajak diskusi terlalu jauh. Label seperti sulit, aneh, atau tidak sosial bukan sekadar opini personal. Ia adalah mekanisme pertahanan kolektif. Masyarakat menggunakannya untuk menjaga batas aman antara yang normal dan yang mengganggu. Orang cerdas dianggap sulit bukan karena mereka kasar, tapi karena mereka tidak ikut skrip. Mereka tidak tertawa di bagian yang seharusnya lucu, tidak setuju di titik yang dianggap final, dan ini yang paling mengganggu, mereka minta alasan secara psikologis. Pelabelan ini berfungsi seperti pagar tak terlihat. Dengan memberi cap aneh, masyarakat tidak perlu lagi mendengarkan argumennya, karena siapa juga yang mau serius sama orang yang sudah dicap tidak normal. Ini strategi yang hemat energi. Alih-alih berdebat, cukup kategorikan. Diskusi selesai sebelum dimulai. Efisien, rapi, dan minim risiko intelektual. Yang menarik, label ini sering muncul bukan saat orang cerdas salah, tapi justru saat mereka terlalu tepat sasaran. Ketika pertanyaan mereka menyentuh titik sensitif, nilai, keyakinan, kebiasaan lama, reaksi defensif pun muncul. Namun karena menyerang balik secara rasional itu capek, masyarakat memilih jalur emosional.
Kamu tuh kebanyakan mikir, seolah berpikir itu semacam kebiasaan buruk yang perlu dikurangi. Seperti kebanyakan minum kopi. Dalam konteks sosial, tidak sosial juga sering disalahartikan. Orang cerdas bukan tidak mau bersosialisasi, mereka hanya kesulitan menikmati interaksi yang dibangun di atas basa-basi kosong dan kepura-puraan kolektif. Ketika obrolan berjalan di permukaan, mereka merasa hampa. Tapi alih-alih mengakui dangkalnya percakapan, masyarakat memilih menyimpulkan dia nggak bisa bergaul. Padahal mungkin dia cuma butuh topik yang tidak berakhir di gosip. Schopenhauer melihat fenomena ini sebagai bentuk penjinakan sosial dengan melabeli orang cerdas sebagai problematik. Masyarakat secara tidak langsung memberi sinyal, berpikirlah secukupnya, jangan berlebihan. Label itu menjadi hukuman sosial ringan, tidak dipenjara, tidak diusir, tapi dijauhkan perlahan. Tidak diajak, tidak didengar, tidak dianggap penting. Dan anehnya, hukuman semacam ini sering lebih efektif daripada larangan terbuka. Label juga berfungsi mencegah penularan. Kalau orang cerdas dibiarkan tanpa cap negatif, bisa-bisa orang lain ikut bertanya, ikut ragu, ikut berpikir. Maka label bekerja seperti vaksin sosial, membuat berpikir kritis terlihat tidak menarik. Siapa sih yang mau dicap aneh hanya karena bertanya terlalu dalam? Pada akhirnya, pelabelan ini bukan soal individu, tapi soal stabilitas kolektif. Masyarakat melindungi dirinya dari gangguan intelektual dengan cara yang halus tapi sistematis. Orang cerdas tidak disingkirkan karena berbahaya secara fisik, tapi karena berbahaya secara simbolik. Mereka mengingatkan bahwa normal itu seringkali cuma nama lain dari kebiasaan yang belum pernah diuji. Dan bagi masyarakat, menguji terlalu jauh sering dianggap risiko yang tidak perlu. Di bab-bab awal, orang cerdas masih terlihat seperti masalah sosial. Mereka mengganggu, bikin suasana nggak nyaman, dan dianggap beda sendiri. Tapi di titik tertentu, ceritanya berbelok. Masalahnya bukan lagi soal masyarakat yang terganggu, melainkan individu cerdas itu sendiri yang mulai menanggung akibatnya. Ancaman sosial pelen-pelen berubah jadi kutukan personal. Semakin seseorang sadar, semakin sulit ia ikut larut dalam ilusi bersama. Ini bukan soal sombong intelektual, tapi soal ketidakmampuan untuk hansih. Sekali kamu sadar bahwa banyak norma hidup dipegang bukan karena benar, tapi karena terbiasa, kamu nggak bisa pura-pura balik ke mode default. Ibarat sudah tahu trik sulapnya, nonton pertunjukan jadi kurang magis. Tepuk tangan masih bisa, tapi rasa takjubnya sudah bocor. Ilusi sosial sebenarnya berfungsi seperti lem perekat. Ia menyatukan individu dalam satu rasa. Sama-sama percaya, sama-sama yakin, sama-sama tenang. Orang cerdas, dengan refleksi dan kesadarannya, perlahan lepas dari lem itu. Bukan karena ingin berbeda, tapi karena kesadarannya membuat ia melihat bahwa banyak hal yang diyakini bersama itu, ya, cuma kesepakatan rapuh. Akibatnya, ia mulai berdiri agak jauh dari kerumunan, masih di ruangan yang sama, tapi tidak sepenuhnya menyatu. Di sini muncul kesepian khas orang berpikir. Bukan kesepian karena tidak punya teman, tapi kesepian karena tidak punya ilusi yang sama. Ia hadir dalam obrolan, tertawa di momen yang tepat, tapi di dalam kepala ada jarak. Saat yang lain nyaman dengan jawaban sederhana, ia masih berkutat dengan pertanyaan lanjutan. Dan pertanyaan itu jarang bisa dibagi tanpa merusak suasana. Jadi seringkali ia memilih diam. Diam yang bukan pasrah, tapi lelah. Schopenhauer melihat kesadaran sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ia memberi kill. Di sisi lain, ia merampas kenyamanan. Semakin sadar seseorang akan motif tersembunyi, kepalsuan nilai, dan absurditas hidup, semakin sulit baginya menikmati kehidupan sosial yang dibangun di atas asumsi manis. Dunia terasa seperti panggung besar, dan ia tahu banyak aktornya sedang berperan, termasuk dirinya sendiri. Bedanya, ia sadar sedang berakting. Transisi ini sering tidak disadari. Awalnya cuma merasa kok obrolan ini dangkal ya, lalu berkembang. Jadi kenapa semua orang santai banget sama hal yang sebenarnya problematis? Sampai tiba di fase paling sepi. Kayaknya gue sendirian mikir begini. Di titik ini, kecerdasan tidak lagi terasa sebagai keunggulan, tapi sebagai beban mental. Seperti punya update sistem terbaru, tapi aplikasinya belum kompatibel dengan dunia sekitar. Yang tragis, masyarakat jarang melihat sisi ini. Dari luar, orang cerdas terlihat dingin,
menarik diri, atau sok independen. Padahal seringkali itu bukan pilihan, tapi konsekuensi. Mereka tidak meninggalkan ilusi bersama dengan gagah berani. Mereka terlepas secara perlahan dan menemukan dirinya berdiri di ruang sunyi bernama kesadaran. Bagi Schopenhauer, inilah harga dari berpikir jujur. Semakin sadar, semakin sedikit yang bisa diimani tanpa ragu. Dan ketika ilusi bersama runtuh, yang tersisa adalah individu dan pikirannya sendiri. Tidak hangat, tidak ramai, tapi jujur. Kesadaran memang membebaskan, tapi ia juga mengasingkan. Dan di sanalah kecerdasan berhenti jadi ancaman sosial dan mulai terasa sebagai kutukan personal. Kalau ada anggapan bahwa pengetahuan selalu membawa kebahagiaan, Schopenhauer mungkin akan ketawa kecil, ketawa yang bukan karena lucu, tapi karena getir. Bagi dia, pengetahuan itu bukan hadiah, melainkan beban eksistensial. Semakin banyak yang kamu tahu, semakin sedikit yang bisa kamu nikmati dengan polos. Dan sayangnya, tidak ada tombol undo untuk kembali ke kebodohan yang damai. Schopenhauer melihat dunia digerakkan oleh will, kehendak buta yang irasional. Manusia ingin, mengejar, berharap, lalu kecewa, dan mengulang siklus itu tanpa sadar. Orang yang tidak terlalu banyak berpikir bisa hidup nyaman di dalam siklus ini. Mereka berharap secukupnya, kecewa sewajarnya, lalu lanjut hidup. Tapi orang yang punya pengetahuan, yang reflektif dan sadar, melihat pola ini dengan terlalu jelas. Dan disitulah masalah dimulai. Pengetahuan merampas ilusi. Dulu kamu bisa percaya bahwa kerja keras selalu berbuah manis, bahwa moralitas selalu dihargai, bahwa hidup punya alur yang adil. Setelah berpikir agak jauh, kamu sadar realitas tidak sebersih itu. Ada ketidakadilan struktural, ada moral yang selektif, ada usaha yang tidak pernah sampai tujuan. Pengetahuan membuat dunia terlihat apa adanya, dan apa adanya seringkali tidak ramah. Di titik ini, kejujuran intelektual menuntut harga mahal. Kamu tidak bisa lagi menghibur diri dengan kebohongan yang nyaman. Kamu tahu itu bohong, dan pikiranmu tidak mau diajak kompromi. Ibarat sudah tahu dapur restoran favoritmu kotor, makanan seenak apapun jadi kehilangan pesona. Bukan karena kamu sok kritis, tapi karena otakmu sudah terlanjur sadar. Schopenhauer tidak sedang memuja penderitaan, tapi ia realistis. Menurut pengetahuan memperluas kesadaran akan penderitaan dunia, dan kesadaran itu tidak datang dengan bonus kebahagiaan. Justru sebaliknya, semakin paham kondisi manusia, semakin sulit menikmati hidup tanpa rasa getir. Orang berpengetahuan melihat terlalu banyak kepura-puraan sosial, absurditas ambisi, dan kehendak yang terus mendorong manusia tanpa tujuan final. Hidup terasa seperti treadmill eksistensial, capek, tapi tidak kemana-mana. Lucunya, masyarakat sering mengira orang berpengetahuan itu dingin atau pesimis bawaan. Padahal bisa jadi mereka cuma tidak mau berbohong pada diri sendiri. Kejujuran intelektual memaksa seseorang mengakui bahwa banyak harapan manusia berdiri di atas asumsi rapuh, dan mengakui itu tidak pernah terasa menyenangkan. Optimisme memang enak, tapi seringkali mahal karena harus mengorbankan kejujuran. Bagi Schopenhauer, inilah tragedi manusia berpikir. Pengetahuan membuka mata, tapi juga membuka luka. Ia memberi kejelasan, tapi merampas ketenangan. Orang berpengetahuan hidup dengan kesadaran penuh bahwa kebahagiaan permanen itu ilusi, bahwa penderitaan bukan kecelakaan, tapi bagian dari struktur hidup itu sendiri. Dan hidup dengan kesadaran seperti ini jelas tidak ringan, secara mental maupun emosional. Namun ironisnya, Schopenhauer tidak menyarankan untuk kembali bodoh. Ia tahu itu mustahil. Sekali sadar, selalu sadar. Pengetahuan memang beban, tapi juga satu-satunya bentuk kejujuran yang tersisa. Jadi orang berpengetahuan berjalan dengan beban itu, kehilangan kenyamanan demi kejelasan, menukar ilusi manis dengan realitas pahit. Tidak heroik, tidak glamor, tapi jujur. Dan dalam dunia yang gemar menipu diri sendiri, kejujuran semacam itu memang terasa berat. Kalau Schopenhauer hidup di zaman sekarang, besar kemungkinan dia bukan tipe yang percaya caption manusia pada dasarnya baik. Bukan karena dia benci manusia, tapi karena dia terlalu jujur membaca polanya. Dalam pembacaan ideologis, sikapnya jelas skeptis terhadap massa,
ragu pada demokrasi, dan sinis terhadap gagasan bahwa sejarah selalu bergerak menuju keadaan yang lebih baik. Bagi Schopenhauer, massa bukan sekadar kumpulan orang, tapi kumpulan kehendak yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Banyak individu belum berpikir, tapi sudah ingin, belum paham, tapi sudah yakin. Ketika kehendak seperti ini dikumpulkan, yang lahir bukan kebijaksanaan kolektif, melainkan rata-rata impuls. Dan rata-rata impuls jarang menghasilkan keputusan yang bijak. Lebih sering menghasilkan suara terbanyak, yang belum tentu paling benar. Disinilah skeptisisme terhadap demokrasi muncul. Schopenhauer tidak menolak demokrasi karena ingin tirani, tapi karena ia meragukan kualitas kesadaran mayoritas. Bagi dia, memberi suara kepada semua orang, tanpa mempertimbangkan kedalaman berpikir itu, seperti menyerahkan kemudi kapal pada penumpang yang belum pernah belajar navigasi. Niatnya adil, tapi risikonya besar, apalagi kalau penumpangnya memilih arah berdasarkan mana yang paling ramai disoraki. Optimisme tentang kemajuan sosial juga ia pandang dengan alis terangkat. Ide bahwa manusia makin lama makin bijak terdengar manis, tapi bagi Schopenhauer, itu lebih mirip mitos modern. Teknologi boleh maju, sistem boleh berganti, tapi kehendak manusia tetap sama. Ingin lebih, takut kehilangan, dan cenderung egois. Ganti kostum, ganti jargon, tapi aktornya masih itu-itu saja. Schopenhauer tidak menyangkal adanya perubahan, tapi ia menolak anggapan bahwa perubahan selalu berarti perbaikan moral. Kemajuan sering hanya memperhalus cara manusia mengekspresikan dorongan lama. Kekerasan jadi birokratis, penindasan jadi legal, dan manipulasi jadi strategi komunikasi. Dari luar terlihat rapi, dari dalam tetap berisik. Sikap ini membuat Schopenhauer terdengar elit dan sinis. Dan memang, ada unsur elitisme intelektual di sana. Ia percaya tidak semua orang mau atau mampu berpikir mendalam. Bukan karena kurang pintar, tapi karena berpikir itu melelahkan dan tidak selalu menguntungkan. Sekarang lebih mudah ikut arus, ikut suara mayoritas, dan percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Di titik ini, ideologinya jadi jelas. Skeptisisme sebagai sikap dasar. Bukan skeptis yang asal curiga, tapi skeptis terhadap narasi besar yang terlalu optimis. Ia meragukan janji bahwa sistem sosial akan menyelamatkan manusia dari penderitaan yang justru lahir dari manusia itu sendiri. Dan bagi Schopenhauer, harapan kolektif seringkali cuma cara halus untuk menunda kekecewaan. Mungkin itulah sebabnya pemikirannya terasa tidak nyaman. Ia tidak menawarkan masa depan cerah, tidak menjual utopia, dan tidak percaya bahwa jumlah otomatis menghasilkan kebijaksanaan. Tapi justru disitulah kejujurannya. Schopenhauer mengajak kita curiga pada keramaian, mempertanyakan optimisme, dan sadar bahwa kemajuan tanpa kedalaman kesadaran hanyalah perjalanan cepat ke arah yang sama. Di titik akhir ini, kita sampai pada kesimpulan yang tidak heroik, tidak inspiratif, dan jelas bukan bahan motivasi pagi hari. Dalam kacamata humaniora ala Schopenhauer, kecerdasan bukan piala, bukan mahkota, tapi kondisi eksistensial. Sesuatu yang dipamerkan, melainkan sesuatu yang dijalani, seringkali dengan konsekuensi yang sepi. Orang cerdas bukan hidup lebih tinggi, tapi hidup lebih sadar. Dan kesadaran, sayangnya, jarang ramah. Terlalu sadar berarti terlalu banyak melihat motif di balik kebaikan, kepentingan di balik kebijakan, dan kepura-puraan di balik sopan santun. Dunia sosial yang bagi banyak orang terasa hangat dan akrab, bagi orang cerdas sering terasa seperti panggung sandiwara. Semua orang punya peran, dialognya sudah dihafal, dan improvisasi dianggap gangguan. Orang cerdas tahu itu panggung, dan pengetahuan itu membuatnya sulit larut sepenuhnya. Mau ikut tepuk tangan, tapi tahu di balik tirai ada kabel kusut. Di Sot yang Sema, kejujuran intelektual membuat mereka sulit diterima. Bukan karena mereka sengaja menyinggung, tapi karena kejujuran jarang sinkron dengan kebutuhan sosial. Masyarakat tidak selalu mencari kebenaran. Seringkali mereka hanya ingin ketenangan bersama. Orang cerdas, dengan refleksi dan keraguannya, datang membawa kegelisahan. Dan kegelisahan itu, betapapun valid, jarang disambut dengan hangat. Lebih sering disambut dengan senyum kaku dan komentar,
Udahlah, nggak usah dipikirin. Inilah paradoks eksistensialnya. Semakin jujur seseorang pada pikirannya sendiri, semakin sulit ia jujur secara sosial. Ada banyak hal yang sebenarnya ingin dikatakan, tapi ditahan demi menjaga suasana. Ada banyak pertanyaan yang disimpan, karena tahu jawabannya bisa merusak harmoni. Lama-lama, kejujuran itu hanya terjadi di dalam kepala, dan kepala, kalau terlalu sering jadi ruang debat sendirian, bisa terasa sunyi. Schopenhauer tidak memandang orang cerdas sebagai pahlawan perubahan. Ia justru melihat mereka sebagai anomali manusiawi, individu yang terlalu sadar untuk menikmati ilusi, tapi terlalu manusiawi untuk benar-benar lepas dari kebutuhan akan makna dan relasi. Mereka tidak sepenuhnya cocok dengan dunia, tapi juga tidak bisa keluar darinya. Hidup di antara tidak bodoh cukup untuk bahagia, tidak naif cukup untuk tenang. Dari sudut pandang humaniora, ini adalah tragedi yang halus. Tidak ada ledakan, tidak ada drama besar, hanya jarak kecil yang terus melebar antara individu dan dunia sekitarnya. Orang cerdas tetap bekerja, bercanda, bersosialisasi, tapi ada bagian dari dirinya yang selalu sedikit di luar, mengamati, menganalisis, dan kadang bertanya, kok begini semua orang santai aja? Kesimpulan Schopenhauer pahit tapi konsisten. Kecerdasan bukan solusi sosial. Ia tidak menjanjikan kebahagiaan, apalagi penerimaan. Ia hanya menjanjikan satu hal, kejelasan. Dan kejelasan itu datang dengan harga mahal, kenyamanan yang hilang, dan penerimaan yang terbatas. Orang cerdas bukan ditakdirkan untuk memimpin atau menyelamatkan dunia. Mereka hanya ditakdirkan untuk melihatnya lebih jujur. Dan mungkin, dalam dunia yang gemar berdamai dengan ilusi, itulah bentuk keberanian paling sunyi, tetap berpikir. Meski tahu hasil akhirnya bukan tepuk tangan, melainkan kesadaran bahwa hidup memang tidak selalu ramah pada mereka yang terlalu sadar dan terlalu jujur. Di pembahasan ini, kita ngulik satu benang merah, ala Schopenhauer. Kecerdasan bukan selalu berkah, tapi sering berubah jadi beban eksistensial. Orang cerdas ditakuti bukan karena galak, melainkan karena mereka membongkar ilusi, moral, nilai, tradisi, yang selama ini bikin masyarakat nyaman. Akal kritis mengganggu harmoni, pertanyaan tajam bikin konsensus goyah, dan kejujuran intelektual perlahan mengasingkan pelakunya. Dari ancaman sosial, kecerdasan berubah jadi kutukan personal. Makin sadar, makin sulit larut, makin jujur, makin sempit ruang diterima. Singkatnya, berpikir itu bukan cuma soal IQ, tapi soal kesiapan mental, kehilangan kenyamanan. Kalau kamu suka bahasan filsafat, humaniora, dan kritik sosial tanpa sok suci, tapi tetap tajam, channel ini tempatnya. Kita ngobrol serius tanpa harus tegang, mikir dalam tanpa kehilangan humor. Karena ya, mikir itu berat, tapi kalau nggak mikir juga, berat hidupnya dan berat dompetnya. Menurut Schopenhauer, kecerdasan bukan alat penyelamat dunia, melainkan kondisi eksistensial. Terlalu sadar untuk nyaman, terlalu jujur untuk diterima, bukan untuk dipuja, tapi untuk dipahami.